Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't know in you. Nothing compared to the best, where I can see you face to face. Alone is spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that way. Even you, nothing compared to the day when I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up all your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me than you. Nothing compared to the best, as I can see you face to face. Alone is spirit and in truth. Banyak orang sangat dibingungkan tentang apakah pengangkatan akan terjadi sebelum atau sesudah masa kesengsaraan besar. Orang-orang di masa dulu biasa berpikir bahwa Kristus akan datang sesudah kesengsaraan dan bahwa orang-orang kudus akan diangkat bersama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sekarang ini, kebanyakan orang Kristen percaya bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesengsaraan besar. Mereka berpikir bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan malapetaka ketujuh sangkakala atau ketujuh cawan, dan bahwa mereka akan diangkat ketika mereka sedang menjalani kehidupan sehari-hari yang normal dan baik. Tetapi jangan sampai kita tertipu oleh pengajaran yang keliru ini. Orang-orang itu salah besar dalam pemahaman dan pengetahuan mereka tentang waktu pengangkatan ketika akhir zaman menjadi semakin mendekat. Kesalehan mereka justru akan mengendor dan iman mereka akan lenyap. Ketika saya menjelaskan bahwa pengangkatan akan terjadi di tengah masa kesengsaraan besar, saya tidak mengatakannya untuk membuat Anda menjadi lebih saleh. Saya hanya ingin Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang waktu pengangkatan dan terhindar dari pengajaran yang keliru tentang pengangkatan pre-tribulasi, karena di dalam ayat 7 Allah menjelaskan secara terperinci.
Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ketika malapetaka ketujuh cawan dicurahkan, semuanya akan dicurahkan satu demi satu secara berurutan. Kita, orang-orang kudus, perlu menyadari hal ini. Wahyu pasal 16 ayat 1-2 mengatakan, "Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan muka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Pencurahan dari cawan yang masih ada secara berurutan kemudian disusul dengan malapetaka yang pertama, seolah-olah malapetaka itu sudah diatur secara otomatis dengan ketujuh malaikat itu menuangkan cawan mereka satu demi satu tanpa ada suara sangkakala atau suara lainnya. Dengan menumpahkan ketujuh cawan, dengan kata lain, Allah akan sepenuhnya membinasakan dunia ini. Mengapa? Karena segala sesuatu akan berakhir dengan dicurahkannya malapetaka ketujuh cawan yang kesemuanya secara bersama-sama termasuk di dalam malapetaka ketujuh sangkakala. Ketika malapetaka ketujuh sangkakala ditumpahkan, ada beberapa jeda di antara satu malapetaka dengan yang lainnya, tetapi di dalam malapetaka ketujuh cawan tidak ada jeda yang demikian. Karena malapetaka ketujuh cawan itu disiapkan untuk saat terakhir, setelah malapetaka ketujuh sangkakala dilaksanakan secara berurutan, ketika sangkakala yang terakhir akhirnya berbunyi, dunia beralih ke suatu tingkatan yang baru di mana segala sesuatu akan berakhir. Inilah sebabnya Wahyu 11 ayat 15-18 mencatat, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah. Tapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada seorang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan kepada siapa yang membinasakan bumi. Dikatakan di sini bahwa ketika malapetaka ketujuh membunyikan sangkakalanya, malaikat ketujuh membunyikan sangkakalanya, suara nyaring terdengar yang berseru, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tetapi tidak disebutkan mengenai malapetaka. Mengapa? Karena segala setelah ada suara sangkakala ketujuh tidak langsung diikuti malapetaka, tetapi pengangkatan. Allah akan membangkitkan dan mengangkat orang-orang kudus, baik mereka yang masih hidup di dunia ini dan mereka yang sudah tertidur. Dan ketika pengangkatan mereka selesai, Ia akan mencurahkan malapetaka ketujuh cawan yang sepenuhnya membinasakan dunia ini. Kalau kita ingin mengetahui kapan tepatnya pengangkatan terjadi, kita hanya perlu membuka firman Allah yang terdapat di dalam Wahyu 10 ayat 7. Rahasia kehendak Allah secara pasti diselesaikan pada saat itu, seperti yang dinyatakannya kepada para hambanya, para nabi. Rahasia Allah di sini menunjuk kepada pengangkatan, bukan semua orang, tetapi orang-orang kudus. Di sini saya menyebutkan bagian yang lain untuk membuat Anda memahami secara jelas dan memiliki iman yang benar. Sekali lagi Alkitab mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada hari bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibagikan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Tidakkah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kebangkitan orang-orang kudus akan terjadi pada sangkakala yang terakhir? Ketika sangkakala berbunyi, mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita juga akan diubahkan dalam sekejap untuk diangkat. Malaikat yang muncul di dalam pasal 11 adalah malaikat yang kuat, yang berbeda dengan malaikat yang lain yang membunyikan keenam sangkakala yang pertama. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh malaikat yang kuat ini, ia nampak begitu mirip seperti Allah sehingga bisa-bisa kita salah mengira kalau ia adalah Allah. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab peti yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kita mungkin salah mengira kalau malaikat itu adalah Allah. Dengan kata lain, karena malaikat ini dengan penuh kuasa melaksanakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus atas namanya. Ini menjelaskan bahwa Allah akan melaksanakan segala sesuatu melalui malaikat yang kuat ini. Dikatakan bahwa malaikat ini yang meletakkan kakinya di laut dan di daratan akan membinasakan semuanya, dan bahwa ketika guru itu datang, ia akan menggenapi semua yang direncanakan Allah di dalam Yesus Kristus sejak awal mula penciptaan alam semesta dan manusia. Dari malapetaka ketujuh sangkakala, kita orang-orang kudus akan hidup dan mengalami keenam malapetaka yang pertama, dan kita akan terus memberitakan Injil sampai saat itu Allah mengatakan kepada Yohanes untuk mengambil dan makan dari kitab kecil dan bernubuat lagi. Tapi firman ini juga ditujukan kepada Anda dan saya, yaitu sampai hari akhir kita harus meneruskan iman kita dan hidup di dalamnya. Ketika pengangkatan kita menjadi kenyataan, ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, kita harus memahami kebenaran pengangkatan kita, berpegang teguh kepada iman itu, dan mendengarkan firman yang serta memberitakan Injil sampai hari itu tiba. Sampai sangkakala ketujuh dibunyikan, Antikristus akan terus aktif di tengah-tengah semua malapetaka ini. Orang-orang kudus akan menjadi mati di sini, dan mereka akan diangkat segera sesudah itu. Dengan demikian, bahkan pada saat ini, ketika iman banyak orang yang percaya kepada Yesus tergoncang dari intinya dan kehilangan keyakinannya, Anda dan saya harus tetap hidup di dalam iman. Kita harus percaya, dengan kata lain, bahwa pengangkatan kita akan terjadi tepat setelah suara sangkakala ketujuh, dan menjalani kehidupan ini dengan iman ini.
isi